datang di video penjelasan latihan komputasi numerik tugas PPT pertama. Saya Farel Fahrizi Rizwanala, langsung saja ingin menjelaskannya. Dari nomor pertama, itu disuruh mencari berapa jumlah dan sebutkan bilangan angka berarti dari bilangan berikut. Yang pertama, yang A, itu 0,84, ada 2, yaitu angka 8 dan 4. 0 di depan, itu hanya tempat desimal saja. Yang B, ada 70,0, itu ada 3, angka berartinya, yaitu angka 7, 0, dan 0. Di belakang koma, 0 menunjukkan seberapa jelas. Sedangkan 7 udah pasti angka berarti, maka 0-nya ikut yang di tengah. Jadi 70, 0, itu juga ikut. Kalau yang ini itu ada 4, 0 di depan nggak kehitung, 0 di belakang itu kehitung. Ini ada 3, kemudian ini ada 2, ini ada 1, lanjut ke 2. Nomor 2 itu disuruh bulatkan bilangan berikut sampai 3 angka berarti. Jadi totalnya hanya 3. Karena ini masih 4, berarti karena harus 3, berarti yang dibulatkan adalah 55, menjadi 876. Sedangkan yang ini 0,368, yang ini 4260, yang ini 5,45. Nah, untuk soal ketiga, kita disuruh mengoperasikan bilangan berikut dan tuliskan hasil dengan jumlah bilangan berarti yang benar. Di sini saya akan jelaskan beberapa contoh seperti nomor A, itu angka berarti yang dimaksud, angka teliti itu yang dilihat adalah di belakang koma, ini ada 5 angka. Sedangkan yang ini setelah dihitung itu ada 4, yang ini ada 5. Yang pokoknya kalau yang paling rendah itu 4, di atasnya harus satu klik di atas. Ini kan 5, ini 5, berarti sudah pas. Baru ketika ditambahkan, masih ada 5 di belakang angka koma, itu harus dijadikan 4, supaya dijadikan yang rendah berarti. Yang B itu jadinya 4,68, yang C itu jadi 7,7, yang D itu jadi 58 atau 5,8 ke 10,1, yang E 57,8, yang F itu 9,6, yang G itu min 6,092, yang H itu minus 800, yang G itu minus 6,092. Kalau perkalian yang dilihat adalah angka penting. Angka penting itu ini 2, ini 3. Maka nanti terakhirnya dibulatkan ke 2 angka. Karena ini perkalian di sini saya eh, tuliskan menggunakan garis paling bawah, garis bawah ini, yang bisa lihat di garis bawahi. Jadi nanti pembulatannya itu pas di akhir-akhir seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu jadi 797 karena angka bawahnya paling depan, maka jadi minus 800. Oke, lanjut ke nomor 4. Disuruh mencari perluasan dari Taylor, orde ke 0 sampai ke 4, untuk menaksir nilai F2 atau sama dengan 2, masukin ke persamaan. Terus titik basic perhitungannya kita gunakan F sama dengan 1, lalu hitung juga kesalahan relatif untuk setiap langkah aproksimasi, berarti untuk setiap langkah, setiap ordonya. Langsung saja X sama dengan 1 kita masukin ke persamaan, nanti hasilnya 0,36 sekian. Terus yang kita taksir juga kita masukin, X-nya sama dengan 2, nanti hasilnya 0,13. Orde ke 0 ya berarti kita menggunakan rumusnya, kita itu rumus potongannya berarti karena orde ke 0. XI itu berarti X sama dengan 1, titik basisnya, berarti F2 sama dengan XI-nya, karena ini berarti langsung F1, berarti sama ya 0,36. Kemudian kesalahan pemotongannya itu adalah true value dikurang sama nilai yang udah kita gunain pakai rumus tadi, yaitu 0,13 dikurang 0,36 sekian 0,23 sekian. Kesalahan relatifnya itu kita gunain cara EA per VA. EA itu berarti kesalahan pemotongan dibagi dengan VA. VA itu yang tadi true value tadi. Bukan VA, ya benar. True value yaitu F yang X sama dengan 2, berarti hasilnya 1,71. Itu artinya 171% untuk kesalahannya. Dan untuk kode ke-1 kita gunain rumus ini, turunan pertama dari E pangkat min X itu minus E pangkat min X. Ya udah berarti tinggal jadi minus 0,36. Berarti fxi plus satunya itu 0. Karena dicoret-coret, ini kan plus jadi min 0, kemudian kesalahan pemotongannya 0,13, kesalahan relatifnya sekitar 100% ya ini jadinya. 1 nih, 100%. Terus untuk kode kedua sendiri itu ada turunan kedua, berarti plus 0,36 juga sama. Hasilnya nanti 0,18, EA-nya sama pemotongannya sekitar 4% ya, kesalahan relatifnya sekitar 35%. Kemudian order ketiga, itu turunan ketiga bedanya hasilnya jadi minus 0,36, XI plus satunya sekitar 0,12, kesalahan pemotongannya sekitar 1%, kesalahan relatifnya 9%. Order keempat itu turunan keempat bedanya, berarti jadi dari minus, plus, minus, plus. Beda beda tanda aja sih turunannya. Kemudian untuk FXI plus satunya itu 0,36 dikurang sampai seterusnya, kita ikutin. Nanti hasilnya sekitar 0,13, terus kesalahan pemotongannya itu nanti jadi 0%, kesalahan relatifnya jauh lebih kecil ya, makin naik ordernya, yaitu 1,9%. Oke, perkenalkan saya Rahmat Asadel, NRP 5025251251 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan soal kelima yang menggunakan perluasan dari Taylor ini. Kita ketahui di sini fungsinya 25 x pangkat 3 minus x kuadrat minus 6x kuadrat tambah 7x minus 88. Titik basisnya adalah x sama dengan 2 dan nilai yang akan ditaksir itu F3 atau x sama dengan 3. Oke, langsung ke pembahasan jawabannya. Kita pertama itu cari true value. Jadi true value-nya itu kita masukin fungsi x sama dengan 2 tadi, F2 ke fungsi ini, menghasilkan 102, dan F3 kita masukkan ke fungsi ini juga, menghasilkan 554. Jadi ya gitu untuk true value-nya. Terus
buat order ke satu sampai order ketiga ini kita menggunakan turunan di titik basis X sama dengan 2. Nah, dimana nanti order ke satu menghasilkan turunan 283, order kedua menghasilkan 288, dan order ketiga menghasilkan 150 nih. Oke, mungkin langsung ke aproksimasinya aja. Di aproksimasi order ke 0, seperti dilihat ini rumusnya, fx ditambah 1 sama dengan fx tambah 1. Dimana f3 sama dengan f2 sama dengan 102, kesalahan pemotongan atau kesalahan absolutnya itu mutlak 554 kurang 102 menghasilkan 452. Ya, kesalahan relatifnya itu kita bagi 452 dibagi dengan 554 yang menggunakan ini tadi. Nilai yang akan ditaksir yaitu F3 554. Hasilnya ini 0,815 gitu. Oke, selanjutnya juga gitu. Kita udah tadi dapat, nantinya dibagi lagi sama F3 169, nanti hasil akhirnya kesalahan absolutnya nanti dibagi menghasilkan 0,305. Nah, begitu selanjutnya sampai order ke 3. Mungkin gitu saja karena mepet. Makasih. Ya, di sini mencari data Taylor dari fungsi ln x sampai order keempat. Jadi untuk order ke 0, hasilnya adalah 0,6931 sekian. Terus EA-nya itu 0,69314 sekian. Kemudian kesalahan relatifnya itu sekitar 0,499 sekian. Jadi untuk order 1, hasil dari fxi plus satunya itu 1,69314 sekian. Terus EA-nya itu 0,30685 sekian. Terus kesalahan relatifnya 0,221 sekian. Order kedua, hasil dari fxi plus 1 itu 0,6931 sekian. Terus maaf, 3,079 sekian. Habis itu EA-nya 1,693 sekian. Kemudian kesalahan relatifnya 1,21 sekian. Untuk order ketiga, hasil dari fxi plus 1 itu 3,746 sekian. EA-nya itu 2,3598 sekian. Kemudian kesalahan relatifnya 1,70224 sekian. Dan terakhir order keempat, hasil dari fxi plus 1-nya 4,2082 sekian. EA-nya 2,821 sekian dan kesalahan relatifnya 2,033 sekian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke tugas kedua, komputasi numerik tentang akar persamaan metode Kalade dari kelompok 4. Di sini saya Farel Fahrizi Rizwanala ingin menjelaskan bagian saya, yaitu nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu disuruh nyari akar-akar persamaan menggunakan metode grafik dari soal di bawah ini. Kalau nomor 2 menggunakan metode tabulasi dengan soal yang sama. Langsung aja nomor 1, sebelum kalian buat grafiknya, tentunya kalian buat tabel terlebih dahulu yang berisikan X sembarang. X ini gunanya untuk uji titik ke persamaan yang ini. Di sini saya menggunakan bilangan bulat biar lebih gampang dan mendekati 0 dari min 3 ke 3. Setelah itu fx-nya nanti ketemu semua. Nanti yang kita perhatikan adalah yang fx-nya itu berbeda tandanya. Berganti tandanya dari plus ke negatif. Berarti antara min 2 sama min 1. Kemudian ada lagi negatif ke plus. Berarti antara 1 sama 2. Berarti ada dua akar persamaan. Min 2 sama min 1 sama 1, 2 di antara itu. Setelah itu kalian buat dulu grafiknya. Nanti ketemu semua seperti ini. Baru nanti yang untuk dibulatkannya ini. Berarti ini akar persamaannya nih yang dibulatkan. Pertama kita lihat min 2 sama min 1. Itu yang berbeda tanda kan ini, dua, di antara dua ini. Nah, yang mendekati 0 yang mana? Ternyata min 2. Berarti yang diambil adalah min 2. Maka di sini yang dibulatin min 2. Setelah itu antara 1 sama 2 yang mendekati 0. Itu yang mana? Yang 1. Maka yang dibulatin adalah yang 1. Jadi nanti hasil persamaannya adalah 1 dan 2. Akar-akar persamaannya. Ada 2 ya. Karena efeknya berbeda tandanya di dua tempat. Tuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 2. Ini metode tabulasi. Metode tabulasi bedanya itu kalau tadi gambar grafik ya. Kalau ini kita supaya lebih jelas aja sih. Kan tadi ada antara min 2 sama min 1, kita ambilnya min 2. Kalau di metode tabulasi kita perjelas lagi. Di antara min 2 sama min 1 itu ada banyak angka. Contohnya seperti ini. Lalu kita hitung nih min 1,9, 1,8, ternyata nemu nih efeknya berbeda. Dari sini kita jelasin lagi. Di antara angka kedua itu ada angka berapa aja sih? Ternyata ini kan. Terus kita ternyata nemu efeknya yang beda tanda. Kita perjelas lagi sampai ketemu sini. Dan untuk tabel yang baris tabel bawah ini untuk akar keduanya, yaitu antara X1 sama 2. Nanti faktanya kita lihat lagi yang mendekati 0 yang mana. Berarti jawabannya 1,1462 dan min 1, 84,14. Begitu. Perkenalkan, saya Rahmat Azadel, NRP 5025251221. Di sini saya akan membahas penjelasan jawaban soal nomor 3 dan soal nomor 4 pada tugas kedua. Untuk nomor 3 itu pertama A, soalnya X pangkat 3 min 3X tambah 1 sama dengan 0. Step pertama yang kita lakukan adalah kita mencari nilai X yang sebentuk pendekatan yang menghasilkan positif dan negatif. Sebagai contoh di sini kita pakai X1, X sama dengan 1. Nah, ini ada batas X0. Di sini kita pakai X sama dengan 1, kita masukkan ke fungsi menghasilkan min 1, X sama dengan 2, sama dengan positif 3. Karena di sini kita udah dapat nih nilai negatif
dan positif jika kita memasukkan nilai X. Selanjutnya nilai itu kita masukin ke iterasi. Di iterasi 1, X1 kita isi dengan 1, X2 kita masukin dengan 2. Nah, untuk mendapatkan X3 ini kita jumlahin aja, 1 tambah 2, terus nanti kita bagi dengan 2. 1 tambah 2 adalah sama dengan 3, dibagi 2 dengan 1,5. Sedangkan fx1, fx2, fx3 ini adalah hasil operasinya. 1 tadi kita operasikan menghasilkan min 1, 2 kita operasikan menghasilkan 3, 1,5 kita operasikan jadi min 0,125. Nah, untuk step selanjutnya itu kita memperhatikan ini, tanda negatif positif di fx1, fx2, dan fx3. Di sini kita perhatikan fx1 itu negatif, fx2 itu positif, dan fx3 itu negatif. Karena fx1 dan fx3 ini tandanya sama-sama negatif, maka x3 yang ini tadi kita geser ke iterasi 2. Nah, di iterasi 2 di iterasi 2 itu karena tadi ini tandanya sama fx1 dan fx3, 1,5 yang di iterasi 3 tadi itu kita pindahin ke sini. Nah, begitu selanjutnya juga kita tetap memperhatikan tandanya. Di iterasi 2 ini masih sama tadi, 1,5 tambah 2, ya gitu, untuk mendapatkan nilai 3. Sedangkan akar dari persamaan ini didapatkan dari hasil akhir atau nilai T-nya dari iterasi 3, 1,625 sama nih. Nah, ini juga 0,321875. Oke, begitu seterusnya. Lanjut soal nomor 4. Oh, di sini ada pengucuran ini nomor F bagian F. Untuk X sama dengan 0, karena akar dari persamaan 0. Karena akarnya 0 karena dimulai dari 0. Dan semuanya 0 ya, karena 0 dioperasikan tetap menghasilkan 0. Terus nomor 4, dengan metode regular evaluasi dapatkan akar persamaan. Di sini sama sih dengan tadi pertama, tapi di sini mungkin nggak tertulis sin X sama dengan 5X min 2. Di sini kita ubah dulu bentuknya jadi sama dengan 0. Jadi sin X min 5X min 2 itu kita ubah jadi bentuk sama dengan 0. Dan selanjutnya kita setelah mengubah itu tadi kita mencari nilai X sama dengan metode Bolzano sebelumnya tadi. Kita mencari nilai X yang bisa menghasilkan. Dan di sini kita coba kalau kita masukin 0,4 itu nanti kita masukin ke fungsi sin 0, sin 0,4 dikurang 5 kali 0,4 ditambah 2, karena itu tadi jika kita ubah ke bentuk 0. Sedangkan 1 sin 1 dikali sin 1 dikurang 5 kali 1 ditambah 2. Dan dapat dari operasi 0,4 tadi itu kita menghasilkan positif 0,389 ini. Terus untuk satunya tadi yang 1 kita menghasilkan min 2. Kemudian untuk mendapatkan X3 nya ini berbeda dari tadi, kita ada rumusnya di PPT ini. Nah, ini untuk mencari X3 nya atau nilai tengahnya. X1 kali Fx2 di minus X2 kali Fx1 per Fx2 min Fx1. Dan itu menghasilkan 0,4917. Ini dimasukkan ke fungsi menghasilkan ini. Sedangkan untuk akar persamaan itu tetap sama dari hasil akhir iterasi X3 nya. 4,9. Ini juga sama. Mungkin segitu saja, terima kasih. Selanjutnya untuk nomor 5, ini pertama metode grafik itu hasilnya antara 1,7 sampai 1,6. Nah, lalu metode tabulasi hasil akhirnya itu antara 1,666 sampai 1,667. Kemudian metode Bolzano itu antara 1,75 sampai 1,625. Dan yang terakhir regular falsi itu antara 1,72 sampai 1,688. Nah, meskipun hasilnya di sini itu yang paling mendekati adalah tabulasi, namun yang paling presis itu tetap regular falsi karena tidak perlu banyak menghitungnya. Selanjutnya untuk nomor 6 ini ada kode dalam bahasa C. Fungsinya menggunakan fungsi nomor 5, yaitu diawali dengan ini ada headernya, habis itu input batas bawah, input batas atas, terus input jumlah iterasi mau berapa, terus kalau misalnya FA kali FB itu masih positif nanti bakal muncul error. Terus ini ada perulangan untuk iterasinya. Di C ini batas tengahnya, jadi A plus B dibagi 2. Kemudian kalau misalnya FA dikali FC itu negatif, nanti B nya dijadiin C, terus else A nya jadi C. Terus hasilnya itu di print iterasi terakhir.
Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.